Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Sri Fatimah dengan NIM 22501911149 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas sebelum praktikum untuk praktikum farmasi terpadu dengan judul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Bahan Alam, ataupun hasil tugas sebelum praktikum untuk bab 4 pada praktikum farmasi terpadu. Sebelum memasuki hasil dari tugas sebelum praktikum yang telah saya lakukan, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa saja standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam yang saya ketahui. Standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam perlu dilakukan terhadap bahan baku yang akan digunakan ataupun produk jadi dari obat bahan alam yang dibuat oleh industri farmasi berbasis bahan alam ataupun herbal. Undang-undang Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa standarisasi ini dipersyaratkan berdasarkan Pharmacope Herbal Indonesia ataupun standar lain yang memang digunakan di Indonesia sebagai persyaratan untuk memenuhi bahan baku, penyediaan bahan baku dan juga evaluasi dari sediaan farmasi ataupun sediaan obat yang berbasis bahan alam. Lalu terkait hasil tugas sebelum praktikum, pada modul tertera 3 soal yang harus saya paparkan terkait hasilnya. Soal yang pertama itu tentang parameter mutu bahan baku, yaitu simplicia dan ekstrak, dan juga sediaan obat atau sediaan farmasi bahan alam yang umum dipersyaratkan pada Pharmacope Herbal Indonesia. Lalu yang kedua itu ada metode analisis kimia yang umum digunakan pada analisis Pharmacope Herbal Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Pharmacope Herbal Indonesia. Berikut hasil dari tugas sebelum praktikum untuk standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Sebelum memasuki hasil dari tugas sebelum praktikum yang saya lakukan, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari standarisasi bahan baku dan sediaan obat bahan alam. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, sediaan farmasi yang berupa obat bahan alam harus memenuhi standar atau persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pharmacope Herbal Indonesia atau standar lain yang diakui di Indonesia. Lalu adapun penggolongan dari obat bahan alam itu sendiri, yaitu yang pertama ada golongan obat bahan alam jamu, lalu yang kedua itu ada OHT atau obat herbal terstandar, lalu yang ketiga ada fitofarmaka, yang keempat ada obat bahan alam lainnya. Tujuan dari diadakannya standarisasi terhadap bahan baku dan sediaan obat bahan alam itu sendiri yaitu untuk menghasilkan produk bahan alam yang bermutu, konsisten, dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Standarisasi terhadap bahan baku dan sediaan obat bahan alam menjamin kualitas dari bahan baku obat bahan alam sehingga terjamin keamanan dan khasiatan dari sediaan obat bahan alam yang dibuat. Adapun parameter umum yang digunakan atau tercantum sebagai standarisasi untuk bahan baku maupun sediaan menurut Pharmacope Herbal Indonesia diantaranya ada yang pertama parameter spesifik yang meliputi identitas yaitu organoleptis, nama latin, dan nama senyawa yang diidentifikasi. Lalu yang kedua itu ada parameter non spesifik yang meliputi penetapan kadar air, susut pengeringan, kadar abu total dan tidak larut asam, kadar sari larut air dan juga larut etanol. Lalu ada juga kandungan kimia. Baik, masuk kepada hasil tugas sebelum praktikum yang pertama, yaitu tentang parameter mutu bahan baku, yaitu berupa simplicia dan ekstrak yang umum dipersyaratkan Pharmacope Herbal Indonesia. Masuk ke hasilnya,
yaitu tentang parameter mutu bahan baku Simplicia menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Parameter mutu secara spesifiknya yang meliputi identitas. Yang pertama itu organoleptis, baik itu secara makroskopis dan juga mikroskopis, yang berupa bentuk, warna, bau, rasa, ukuran, dan struktur jaringan khas dari Simplicia itu sendiri. Lalu yang kedua, ada nama Simplicia yang biasanya menggunakan nama Latin dari tanaman yang dibuat menjadi Simplicia. Lalu yang ketiga itu ada asal tanaman yang biasanya dituliskan nama famili dari tanaman yang dibuat menjadi Simplicia itu sendiri. Lalu yang keempat ada nama bagian tanaman yang digunakan. Biasanya bagian-bagian yang digunakan yaitu berupa akar atau radix, rimpang rizoma, umbi atau tumber atau bulbus, dan kulit batang atau korteks, daun atau folium, dan herba. Lalu ada bagian bunga atau floss, terus ada bagian buah atau fructus, lalu ada bagian biji atau semen, lalu ada bagian kulit buah perikarpium, lalu ada bagian kayu atau lignum, dan juga ada bagian getah atau latex yang biasanya disebut gum atau gummy, resina, dan juga latex. Lalu bagian tanaman utuh muda yang digunakan sebagai Simplicia. Biasanya bagian-bagian tersebut akan disertakan untuk menjadi parameter mutu spesifik. Baik, selanjutnya untuk parameter mutu non-spesifik untuk Simplicia. Secara umum terdapat beberapa parameter, diantaranya yang pertama ada parameter kadar air yang bertujuan untuk menilai kestabilan dan mencegah pertumbuhan mikroba. Batas umum dari kadar air pada parameter non-spesifik dari Simplicia yaitu kurang dari sama dengan 10% untuk secara umum. Lalu ada yang kedua itu kadar abu total. Kadar abu total ditujukan untuk menilai jumlah mineral total dalam Simplicia yang memiliki batas umum itu kurang dari sama dengan 10%. Lalu ada parameter kadar abu tidak larut asam yang bertujuan untuk menilai kontaminasi tanah ataupun silika pada Simplicia. Batas umumnya itu kurang dari sama dengan 1 sampai 2%. Lalu yang selanjutnya itu ada kadar sari larut air yang bertujuan untuk menilai senyawa polar yang terdapat pada Simplicianya. Contohnya seperti flavonoid, fenolik, dan juga senyawa polar lainnya. Untuk batas umumnya biasanya akan disesuaikan dengan monografi dari setiap Simplicia tanaman itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada parameter kadar sari larut etanol yang bertujuan untuk menilai senyawa semipolar. Jadi lanjutan dari kadar sari larut air yang menilai senyawa polar, dan ini kadar sari larut etanol akan menilai senyawa semipolar yang terdapat pada Simplicia. Untuk batas umumnya itu akan disesuaikan dengan monografi dari tanaman ataupun Simplicia tanaman itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada parameter kadar minyak atsiri. Jika memang di dalam Simplicia tersebut teridentifikasi adanya minyak atsiri. Parameter ini bertujuan untuk menilai tanaman yang memiliki minyak atsiri ataupun tanaman yang memiliki kandungan senyawa aromatik. Nah, batas umumnya itu akan disesuaikan juga dengan monografi dari Simplicia tanaman itu sendiri. Baik, dilanjutkan untuk parameter bahan baku selanjutnya yaitu terhadap bahan baku ekstrak. Parameter mutu bahan baku ekstrak menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Untuk parameter mutu spesifiknya yaitu sama, meliputi identitas yang termasuk yang pertama itu ada organoleptics atau pemerian yang meliputi warna, bau, dan bentuk dari ekstrak itu sendiri. Lalu yang kedua ada asal Simplicia dan pelarut yang digunakan. Biasanya akan tertera nama Latin dari tanaman yang didapatkan ekstrak tersebut. Lalu juga dituliskan famili dari tanaman yang didapatkan ekstrak tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada profil kromatografi yang biasanya ekstrak yang sudah menjadi isolat. Jadi terdapat beberapa bahan baku yang memang sudah berbentuk isolat di mana sudah teridentifikasi satu senyawa pada ekstrak tersebut. Nah, biasanya
Apabila memang sudah dalam bentuk isolat, ekstrak tersebut akan eh, dipersyaratkan parameter mutu spesifiknya itu yaitu berupa profil kromatografinya. Selanjutnya, untuk parameter mutu non-spesifik yang secara umum menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia untuk bahan baku ekstrak, yang pertama itu ada parameter kadar air yang bertujuan menjamin kestabilan dari ekstrak itu sendiri dengan batas umum biasanya kurang dari sama dengan 10% untuk bentuk dalam ekstrak kering ataupun ekstrak kental. Lalu parameter yang kedua itu ada kadar abu total dan abu tidak larut asam yang bertujuan untuk menilai kemurnian mineral pada ekstrak. Batas umumnya biasanya kurang dari sama dengan 5-10%. Lalu ada parameter kadar sisa pelarut ataupun residu pelarut yang bertujuan menjamin keamanan konsumsi sehingga dipastikan tidak adanya pelarut yang tersisa pada ekstrak. Untuk batas umumnya biasanya sesuai batas ICH Q3C. Lalu parameter selanjutnya itu ada kadar zat terlarut dalam pelarut tertentu. Parameter ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi dari ekstrak itu sendiri. Untuk batas umumnya biasanya disesuaikan dengan monografi tanaman ataupun ekstrak yang diujikan. Lalu parameter selanjutnya itu ada uji pH untuk bentuk ekstrak yang cair. Parameter uji pH bertujuan untuk menentukan kestabilan dari ekstrak cair yang diujikan. Untuk batas umum dari pH tersebut biasanya 4-7. Lalu parameter yang terakhir itu ada bobot jenis dan viskositas untuk bentuk ekstrak cair juga. Yang biasanya parameter ini bertujuan untuk karakterisasi fisik dari ekstrak itu sendiri. Lalu untuk batas umumnya biasanya disesuaikan dengan spesifikasi dari jenis ekstrak tanaman yang diujikan. Baik, dilanjutkan masih dengan hasil tugas sebelum praktikum yang pertama terkait parameter mutu. Yang selanjutnya itu ada parameter mutu sediaan obat bahan alam yang umum menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Untuk sediaan obat bahan alam memiliki parameter mutu sediaan menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia secara umum meliputi yang pertama identitas dan profil kimia dari sediaan obat bahan alam tersebut. Biasanya parameter ini akan dinilai ataupun diujikan melalui kromatografi dan marker dari senyawa aktif yang ada pada sediaan obat tersebut. Lalu yang kedua ada kemurnian dan kualitas fisikokimianya yang meliputi parameter dari kadar air, kadar abu, dan residu pelarut dari sediaan obat bahan alam tersebut. Lalu yang ketiga ada keamanan mikrobiologis dan toksikologi yang meliputi dari parameter pengujian cemaran logam, aflatoksin, dan juga mikroba pada sediaan obat bahan alam. Lalu yang keempat ada parameter spesifik bentuk sediaan, biasanya tergantung dari sediaan yang dibuat, baik itu berupa tablet, sirup, salep yang berbasis bahan alam. Lalu yang kelima ada uji stabilitas dan keseragaman, yang dimana ini diperuntukkan untuk menjamin mutu produk selama masa simpan. Baik, masuk kepada hasil tugas sebelum praktikum yang kedua, yaitu tentang metode analisis kimia yang digunakan Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Di sini saya akan menampilkan hasilnya yang digolongkan berdasarkan metode analisisnya, lalu akan saya sebutkan metode analisis kimia apa yang biasanya digunakan pada FHI. Yang pertama itu metode analisis secara kualitatif yang bertujuan untuk menentukan identitas kimia bahan herbal dan mendeteksi keberadaan kelompok senyawa aktif. Adapun metode analisis kimia yang biasa digunakan, yang pertama itu reaksi warna ataupun reaksi kimia. Uji ini tergolong sederhana karena pengujian berdasarkan reaksi spesifik antara senyawa aktif dengan reaksi tertentu yang menghasilkan warna yang khas. Biasanya pada pengujian ini digunakan reaksi ataupun reagen tertentu yang memang akan bereaksi dengan
senyawa aktifnya dengan menunjukkan hasil, yaitu berupa kompleks warna ataupun perubahan warna. Lalu yang kedua itu ada KLT atau kromatografi lapis tipis ataupun HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography ataupun kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Untuk KLT itu sendiri berdasarkan pemisahan dan identifikasi senyawa berdasarkan perbedaan polaritas dan juga nilai RF dari senyawa biasanya dengan literatur ataupun pembanding. Untuk KLT biasanya menggunakan fase diam dan fase gerak. Fase diamnya biasanya berupa silika dan fase geraknya biasanya berupa kombinasi dari pelarut-pelarut organik. Lalu untuk kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC ini merupakan versi KLT dengan presisi dan sensitivitas yang lebih tinggi. Untuk penggunaannya itu biasanya profil kromatografinya akan dibandingkan dengan pembanding standarnya. Lalu yang ketiga itu ada metode analisis kimia dengan HPLC atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi, yang pemisahan senyawa aktifnya berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak cair. Lalu yang keempat itu ada GC atau GCMS ataupun kromatografi gas yang pemisahannya berupa senyawa volatil ataupun senyawa yang mudah menguap seperti minyak atsiri. Lalu yang kelima itu ada metode analisis kimia spektroskopis UV visible, inframerah dan juga HS. Dari ketiga spektroskopis yang saya sebutkan mungkin akan digunakan tergantung dari identifikasi apa yang ingin kita cari pada sampel bahan herbalnya. Lalu ada yang kedua yaitu metode analisis secara kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan jumlah atau konsentrasi zat aktif ataupun penanda marker kompon dalam bahan herbal. Adapun metode analisis kimia yang biasa digunakan, yang pertama itu ada titrasi kimia ataupun volumetri. Biasanya metode ini berdasarkan reaksi kimia antara analit dengan titran standar yang digunakan. Contoh pengaplikasiannya biasanya pada penetapan kadar asam atau kadar basa pada sampel bahan alam itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada metode analisis kimia secara gravimetri atau penentuan kadar dengan menimbang residu atau endapan dari sampel. Biasanya digunakan untuk penetapan kadar air atau kadar abu yang biasanya digunakan pada parameter mutu non-spesifik baik bahan baku ataupun sediaan obat bahan alam. Lalu yang ketiga itu ada metode analisis kimia dengan instrumen HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. Metode ini berdasarkan pemisahan dan pengukuran zat aktif dengan sensitivitas tinggi yang biasanya digunakan untuk penetapan kadar senyawa marker. Lalu yang keempat itu ada GC atau GCMS ataupun kromatografi gas. Metode ini digunakan untuk analisis kuantitatif dari minyak atsiri ataupun senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap lainnya. Biasanya digunakan pada penetapan kadar iogenol ataupun mentol pada sampel bahan baku ataupun sediaan obat bahan alam. Lalu yang kelima itu ada spektroskopis UV visible, inframerah dan juga AAS atau spektrofotometri serapan atom yang biasanya untuk UV visible digunakan untuk pengukuran berdasarkan cahaya untuk menghitung kadar zatnya. Biasanya ini digunakan untuk penetapan kadar flavonoid ataupun juga fenolik. Lalu untuk inframerah biasanya ini digunakan secara kuantitatifnya jika memang tervalidasi untuk penetapan kadar berdasarkan intensitas puncak serapan yang umumnya digunakan untuk validasi cepat dari senyawa organik tertentu yang ada pada bahan baku ataupun sediaan obat bahan alam. Lalu untuk AAS atau spektrofotometri serapan atom biasanya digunakan untuk penetapan kadar unsur logam pada bahan baku atau sediaan obat bahan alam.
untuk unsur logam yang biasa diujikan yaitu biasanya Pb, Cd, Hg, As yang ada dalam bahan baku ataupun sediaan obat bahan alam itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu ada metode analisis kimia. Untuk metode analisis kuantitatif yaitu ada potensiometri atau elektrokimia yang digunakan untuk penentuan kadar ion ataupun senyawa elektrolit yang ada pada bahan baku ataupun sediaan obat bahan alam. Baik, selanjutnya itu ada metode analisis fisikokimia. FHI atau Pharmacopoeia Herbal Indonesia juga mensyaratkan pengujian secara fisikokimia yang mendukung untuk menilai kemurnian dan kestabilan bahan herbal. Adapun metode analisis kimia yang digunakan, yang pertama itu ada kadar air dengan menggunakan moisture analyzer. Lalu yang kedua itu ada kadar abu, baik itu secara total dan juga tidak larut asam. Lalu yang ketiga itu ada penetapan kadar sari, baik itu yang larut air dan juga larut etanol. Lalu yang keempat ada residu pelarut yang biasanya digunakan dengan menggunakan kromatografi gas ataupun dengan gravimetri, penimbangan dari residu itu sendiri. Lalu yang kelima itu ada cemaran, biasanya yang diujikan itu cemaran logam berat dan juga pestisida dengan menggunakan spektroskopis AS ataupun spektrofotometri serapan atom, ataupun juga bisa dengan gas kromatografi. Lalu yang keenam itu ada metode pengujian aflatoksin yang biasanya menggunakan KLT ataupun ELISA. Lalu selanjutnya itu ada metode analisis kandungan kimia total yang biasanya metode ini bertujuan untuk menilai kelompok senyawa bioaktif utama dalam bahan herbal. Adapun metode analisis kimia yang digunakan, yang pertama itu untuk kandungan kimia ataupun senyawa bioaktif flavonoid, biasanya menggunakan metode analisis kimia secara instrumen dengan spektrofotometri AlCl3. Lalu ada yang kedua itu senyawa bioaktif fenolik. Golongan fenolik biasanya itu menggunakan metode analisis kimia instrumen dengan spektrofotometri Volin-Ciothalte. Lalu yang ketiga itu untuk golongan senyawa bioaktif saponin yang biasanya menggunakan metode analisis kimia gravimetri. Lalu yang keempat itu ada golongan ataupun kelompok senyawa bioaktif tanin yang biasanya menggunakan metode analisis kimia dengan menggunakan titrasi permanganometri. Lalu yang kelima, yang terakhir, untuk golongan senyawa ataupun kelompok senyawa bioaktif alkaloid biasanya menggunakan metode analisis kimia secara gravimetri ataupun spektrofotometri bromokresol hijau. Baik, masuk kepada hasil tugas sebelum praktikum yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu tentang rangkuman pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Adapun beberapa pengujian dalam parameter yang disebutkan, yang pertama itu tentang susut pengeringan. Metode pengujiannya biasanya dengan metode gravimetri ataupun penimbangan dari residu yang ada. Metode ini biasanya menggunakan proses pengeringan pada suhu kurang lebih 105 derajat sampai berat dari residunya konstan. Lalu prinsip dari pengujiannya yaitu sampel dipanaskan untuk menguapkan air dan zat yang mudah menguap, kemudian ditimbang sampai berat tetap. Parameter kunci yang diamati dari pengujian susut pengeringan ini yaitu persentase kehilangan bobot akibat pengeringan yang menunjukkan kadar air dan zat volatil. Lalu yang kedua itu ada pengujian dalam parameter yaitu kadar air. Metode pengujian yang biasanya digunakan itu adalah gravimetri ataupun dengan alat moisture analyzer. Prinsip dari pengujian ini, air dihilangkan dengan pemanasan hingga penguapan sempurna. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan menunjukkan kadar air pada sampel. Adapun parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase kadar air yang akan mempengaruhi kestabilan dan pertumbuhan mikroba pada sampel. Jadi persentase kadar airnya itu akan menentukan
dari kestabilan dan juga pertumbuhan mikroba pada sampel yang diujikan pada pengujian kadar air ini. Baik, pengujian selanjutnya itu ada kadar sari, baik kadar sari larut air ataupun juga kadar sari larut etanol. Metode pengujiannya biasanya dengan metode ekstraksi, baik itu secara maserasi, ekstraksi dingin, ataupun reflux, yaitu ekstraksi yang menggunakan suhu panas. Ekstraksi ini biasanya diikuti dengan penguapan pelarut yang digunakan pada sampel. Lalu untuk prinsip pengujiannya, senyawa aktif diekstraksi dengan pelarut tertentu, yang kemudian pelarut diuapkan dan residu akan dikeringkan dan juga ditimbang. Lalu parameter kunci yang diamati pada pengujian kadar sari ini yaitu persentasi zat terlarut dalam pelarut tertentu yang menunjukkan kandungan senyawa polar ataupun semipolar. Jadi biasanya kadar sari larut air akan menunjukkan kandungan senyawa polar dan kadar sari larut etanol akan menunjukkan kandungan senyawa semipolar. Lalu pengujian yang keempat itu ada kadar abu total. Metode yang biasanya digunakan ataupun metode pengujian yang biasanya digunakan yaitu pengabuan, yang biasanya menggunakan metode ataupun proses pembakaran dalam tanur dengan suhu tinggi yang biasanya mencapai 500 sampai 600 derajat Celcius. Adapun prinsip dari pengujian ini yaitu sampel dibakar hingga seluruh bahan organik hilang, yang akan menyisakan residu mineral anorganik pada sampel. Lalu parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase residu abu total yang menunjukkan kandungan mineral ataupun kontaminan pada sampel. Selanjutnya pengujian dalam parameter standarisasi. Yang kelima itu ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Metode pengujiannya biasanya menggunakan KLT itu sendiri atau kromatografi dengan fase diam dan fase gerak tertentu. Biasanya fase diamnya berupa silika dan juga fase geraknya itu berupa campuran dari pelarut-pelarut organik. Lalu prinsip pengujian dari KLT itu sendiri yaitu senyawa aktif dipisahkan berdasarkan perbedaan polaritas dan dibandingkan dengan standar menggunakan nilai RF dan warna bercak. Adapun parameter kunci yang diamatinya yaitu dari profil kromatografinya atau sidik jari kimia. Sehingga dari profil kromatografi ini akan didapatkan identitas dan kemurnian dari bahan yang diujikan. Jadi biasanya hasil dari KLT ini akan dibandingkan dengan literatur pada FHI-nya yang biasanya dibandingkan dengan nilai RF ataupun warna bercak yang dihasilkan pada profil kromatografi sampel tersebut. Lalu pengujian yang keenam yaitu ada kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujian pada parameter ini yaitu dengan destilasi uap air ataupun metode Clevenger. Prinsip dari pengujian ini yaitu komponen volatil disuling ataupun diuapkan bersama uap air lalu dikondensasikan dan diukur volumenya. Dan parameter kunci yang diamati pada pengujian parameter ini yaitu volume atau persen minyak atsiri yang berupa persen volume per bobot akan menghasilkan kualitas dan intensitas aroma yang dihasilkan dari kandungan minyak atsiri pada sampel. Adapun pengujian dalam parameter standarisasi yang terakhir yang ketujuh itu kadar flavonoid total. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu spektrofotometri UV visible. Yang biasanya metode ini menggunakan kompleksasi AlCl3. Prinsip pengujian ini yaitu flavonoid bereaksi dengan aluminium klorida atau AlCl3 sehingga membentuk kompleks berwarna yang diukur pada panjang gelombang tertentu. Biasanya panjang gelombang maksimumnya itu di 415 nanometer. Lalu parameter kunci yang diamatinya yaitu konsentrasi flavonoid total miligram ekuivalen quercetin per gram sampel yang digunakan.
Jadi pengujian ini digunakan untuk menentukan konsentrasi total flavonoid pada sampel yang diukur dengan spektrofotometri visible dengan menggunakan kompleksasi ataupun reaksi berupa aluminium klorida atau LCl3 yang nantinya akan bereaksi dengan flavonoidnya lalu membentuk kompleks warna yang dapat diukur pada panjang gelombang maksimum di 415 nanometer. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait hasil tugas sebelum praktikum untuk standarisasi bahan baku dan sediaan obat berbasis bahan alam untuk praktikum farmasi terpadu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.